Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai telaah buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Sapta Mutiara, di sini saya sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, Asfa Aulia Firdistia, dengan NPM terakhir 1139 sebagai pemateri, Irma Saadatud Daroin dengan NPM terakhir 1145 sebagai pemateri, dan Septiana Khairul Hidayah dengan NPM terakhir 1149. Baik, untuk materi yang pertama, eh, yaitu mengenai identitas buku. Buku ini berjudul Bahasa Indonesia SMP Kelas 7 Kurikulum Merdeka. Penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kementerian Pendidikan, pengarang Rahma Subarna, Sofi Dewayani, dan Emi Setyawati, editor Trihartini, ilustrator Andrianus Koko Raharjo dan Karnadi, penata letak Sunarko, tahun terbit 2021, ISBN-nya yaitu tertera pada PowerPoint, jumlah halaman 220 halaman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kelayakan isi yang akan disampaikan oleh Asfa. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi, kesesuaian antara materi antara capaian pembelajaran dengan pembahasan mengenai kelengkapan materi sudah baik. Hal tersebut didasarkan dari temuan bahwa buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka Belajar karena materi yang disajikan dalam buku teks ini sudah memuat materi pokok bahasan yang mendukung tercapainya CP pada kurikulum Merdeka Belajar, yang ditunjukkan secara lengkap dan lebih rinci pada penjelasan setiap materi yang ada dalam buku ajar. Selanjutnya, masih pada kelayakan isi, jadi buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki 6 subbab materi yang tertera pada CP kurikulum Merdeka Belajar. Adapun elemen CP bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka Belajar terdiri dari menyimak, membaca, dan atau memirsa, berbicara atau mempresentasikan, dan juga menulis. Jadi secara keseluruhan, buku Bahasa Indonesia kelas 7 tersebut telah menyajikan materi yang lengkap karena telah memunculkan keseluruhan pada materi pokok bahasan yang mendukung tercapainya CP yang telah dirumuskan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selain itu, didasarkan pada keluasan materi, prinsip, dan penyajian konsepnya, definisi yang ditampilkan pada setiap teori, prosedur pembelajaran, contoh-contoh maupun teks dan pelatihan yang terdapat pada buku teks ini sudah sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung tercapainya CP. Selanjutnya ada materi kelayakan penyajian. Yang pertama ada sistematika. Jadi kekonsistenan sistematika penyajian dalam buku bahasa Indonesia kurikulum Merdeka untuk SMP dan MTS kelas 7 ini bisa dikatakan baik. Dalam sistematika ini terdapat tujuan pembelajaran, kata kunci, dan juga prelatihan untuk mengasah kemampuan siswa terlebih sebelum adanya pembelajaran. Yang kedua ada keruntutan konsep. Jadi keruntutan konsep ini disajikan mulai dari yang termudah menuju yang paling sukar. Dalam buku ini menurut kami telah memiliki konsep tersebut, seperti yang tertera pada gambar di bawahnya. Selanjutnya ada pendukung penyajian. Pendukung penyajian berhubungan dengan penyajian yang dapat memotivasi pembaca, khususnya siswa dalam membaca suatu buku teks. Dalam buku ini terdapat pendahuluan yang berisikan kata pengantar, prakata, dan juga daftar isi. Dan yang terakhir dari kelayakan penyajian adalah
keterkaitan. Jadi dalam buku ini antara judul, bab, dan subbab saling berkaitan. Keutuhan makna yang ada pada bab ini dan subbab yang terkait dalam dengan teks yang disajikan. Jadi dalam buku ini kekurangannya itu adalah tidak adanya rangkuman pada setiap bab dan juga tidak ada penutup. Selain itu, dalam buku ini juga tidak terdapat sambutan, tetapi langsung masuk ke kata pengantar. Selanjutnya ada kelayakan kegrafikan yang akan dibacakan oleh Septiana. Terima kasih. Selanjutnya, kelayakan kegrafikan. Yang pertama yaitu ukuran buku. Buku ini menggunakan huruf Aleo 11/15 PT, Alessio Laisio, dan Kevin Conroy. Memiliki ketebalan 12 dengan total 220 halaman. Selain itu, buku ini berukuran 17,6 kali 25 cm. Yang kedua, ukuran buku menggunakan sampul yang cukup menarik dilihat dari segi gambar. Menurut kami, gambar tersebut sesuai dengan konteks yang mengacu pada buku tersebut akan dimiliki oleh siswa. Huruf yang digunakan dalam menulis judul cukup jelas dan juga tidak berlebihan. Kemudian isi buku. Buku ini lengkap dan urut dari segi sistematika mulai dari sampul, identitas buku, kata pengantar, hingga glosarium di akhir buku. Ukuran huruf judul dan subjudul konsisten. Selain itu, huruf yang digunakan tidak berlebihan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dalam buku ini terdapat banyak ilustrasi gambar yang tentunya tidak akan membosankan bagi siswa dan menggunakan ilustrasi untuk dapat mendukung teks materi yang disajikan. Kemudian penjilitan. Penjilitan dari buku ini sudah bagus dan sesuai dengan standar ketentuan dan peraturan yang ada. Selanjutnya ada kelayakan bahasa yang akan disampaikan oleh Irma. Selanjutnya adalah materi tentang kelayakan bahasa. Jadi, buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7 ini memiliki gaya bahasa yang jelas dan lugas. Dalam buku ini, menjabarkan materi yang sangat dibutuhkan serta penting bagi peserta didik. Bahasa yang digunakan untuk penjabaran setiap materi tergolong mudah dimengerti dan sederhana. Kegunaan bahasa meskipun sederhana, namun ada sedikit gaya bahasa yang tergolong asing, bahkan mungkin membingungkan bagi pembaca. Pada buku ini terdapat beberapa bab, setiap bab menjelaskan bagian-bagian penting dalam materi. Bahasa antar bab sangat lugas dan mudah dimengerti. Contohnya pada antar bab ini, langsung mengkaji bagian penting atau langsung menjabarkan bagian-bagian yang penting antar bab tanpa menyajikan kata yang berbelit-belit. Selanjutnya adalah dalam bagian ini pendapat kami mengenai bahasa yang digunakan antar bab dibuat mudah dan langsung atau dengan kata lain tidak berbelit-belit agar peserta didik dapat mudah mencerna isi buku serta dapat mempermudah siswa agar tidak kesulitan saat membaca buku tersebut. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan mengenai telaah buku teks Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.